Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Milenio Ilham Susila NIT 18542124 dari kelas Teknika Eko. Pada hari ini akan menjelaskan mengenai shaft propeller dan thrust block. Baik, yang akan saya jelaskan mengenai shaft propeller adalah line shaft bearing atau bantalan poros lurus. Aspek pertama yaitu rumah bantalan atau bearing housing, yaitu dirancang untuk menahan gaya ledakan kejut. Lalu berbagai tipe rumah atau housing sesuai dengan persyaratan poros dan kapal. Dan selanjutnya tersedia dalam besi tuang, spheroidal grafit cor besi, dan cor baja. Aspek selanjutnya yaitu desain diri. Desain berisi udara atau air yang didinginkan. Lalu tidak ada sistem eksternal yang diperlukan untuk mensirkulasikan minyak. Aspek selanjutnya yaitu desain pengerik oli mengapung, yaitu memberikan sejumlah minyak pada setiap kecepatan. Selanjutnya aspek pendinginan. Yang pertama, rapat dan padu merupakan penukar panas efisiensi yang tinggi. Selanjutnya terpasang di casing bagian bawah. Lalu selanjutnya kompatibel untuk air laut dan air tawar. Aspek selanjutnya yaitu desain landasan miring hidrodinamis, yaitu ditemukan oleh Michael Beering pada tahun 1905. Biasanya dilapisi dengan timah dasar campuran logam putih. Minyak hidrodinamis dihasilkan di antara bantalan dan poros, lalu menawarkan kapasitas yang lebih besar untuk ketidaksejajaran poros dinamis. Lalu selanjutnya desain radial juga tersedia. Aspek selanjutnya yaitu pengaturan penguatan. Yang pertama, baut kontak ganda dapat dipasang di kedua sisi. Selanjutnya, menjadi kompatibel dengan aplikasi kompartemen. Dan selanjutnya, ring berjarak untuk penyesuaian posisi segel. Dan rumah atau housing dapat diatur untuk memastikan dengan susunan penyegelan. Aspek selanjutnya yaitu pemantauan suhu pada jurnal. PT 100 RTD sebagai standar yang digunakan, memungkinkan pemantauan kondisi jarak jauh, alarm, dan shutdown. Selanjutnya pada aspek termometer lokal. Termometer tipe dial untuk pemantauan lokal suhu minyak. Baik, yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai thrust block. Aspek pertama yaitu penyusunan pemeteraian. Yang pertama, penyegel kontak ganda dapat dipasang di kedua sisi. Yang kedua, kompatibel dengan aplikasi kompartemen. Selanjutnya, cincin berjarak memperbolehkan penyesuaian terhadap posisi penyegelan. Dan selanjutnya, rumah atau housing yang dapat disesuaikan susunan penyegelan. Aspek selanjutnya yaitu rumah atau housing thrust block. Didesain untuk menahan gaya ledakan kejut. Lalu berbagai tipe pemasangan menyesuaikan poros dan persyaratan kapal. Selanjutnya tersedia dalam baja tuang, spheroidal grafit besi cor, baja cor, dan besi fabrikasi. Lalu selanjutnya landasan miring dan pengaturannya tersedia dalam radial. Aspek selanjutnya yaitu landasan dorong. Ditemukan oleh Michael Beering pada tahun 1905, dilapisi dengan tin dasar campuran logam putih. Desain yang dapat dan tidak dapat disamakan tersedia, dan dapat dipasang di pinggir dan tengah. Aspek selanjutnya adalah opsi pelumasan. Desain dapat berupa air pendingin, minyak lumas pendingin, atau lubrikasi bergaya. Selanjutnya, desain ini tidak membutuhkan sistem eksternal untuk mensirkulasikan minyak. Lalu, pengurik oli menyalurkan sejumlah oli menuju landasan dan elemen radial pada setiap kecepatan. Selanjutnya, pada aspek sistem pendinginan tersendiri. Yang pertama yaitu rapat dan padu, penukar panas dengan efisiensi tinggi. Selanjutnya, pemasangan pendingin atas dan bawah tersedia. Lalu yang ketiga, kompatibel untuk air tawar dan air laut. Selanjutnya pada aspek pemeriksaan temperatur. PT 100 RTDS ditransfer ke kotak terminal. Selanjutnya, memperbolehkan pemantauan pengondisian jarak jauh, alarm, dan shutdown. Aspek selanjutnya yaitu tingkat oli model berdiri, yaitu diukur oleh batang dip oli dan indikator tingkatan oli juga tersedia. Baik, selanjutnya adalah proses perawatan shaft propeller dan thrust block. Perawatan shaft propeller. Yang pertama yaitu pencabutan poros propeller. Karena telah lama digunakan, maka poros tersebut harus dilepas dari dudukannya untuk dibawa ke bengkel mekanik dan dilakukan perawatan. Yang kedua yaitu memindahkan poros propeller ke bengkel poros. Yang ketiga yaitu membersihkan poros propeller di mesin bubut menggunakan amplas atau gerinda. Yang keempat, pemeriksaan kelurusan propeller menggunakan dial indikator. Selanjutnya, pengujian color check atau MPT pada poros propeller. Poros propeller dibersihkan dari oli dan kotoran dengan memakai cleaner dan dibiarkan sampai kering. Selanjutnya, poros yang telah bersih disemprot dengan cat penetran berwarna merah dan didiamkan beberapa saat agar bila kemungkinan terjadi keretakan, penetran dapat meresap. Kemudian dilap sampai bersih atau tidak berbekas. Selanjutnya, disemprot developer berwarna putih. Setelah kering, kemudian diperiksa. Jika terdapat bekas bercak atau garis berwarna merah, berarti ada keretakan pada poros propeller. Yang keenam, pemindahan poros propeller dari bengkel ke kapal.
Yang ketujuh, pemasangan poros propeller. Yang pertama, overhaul. Buka baut pengikat thrust block dan as propeller. Lalu selanjutnya, angkat thrust block dan buka bearing. Pemeriksaan dan penyetelan. Periksa kondisi bearing pada thrust block. Selanjutnya, ganti thrust block atau bearing bila sudah rusak. Selanjutnya, pasang dalam keadaan lurus pada rumah bearing di thrust block. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai shaft propeller dan thrust block. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi.